Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Mas Teh masih bisa ketemu sama kalian lagi, menyapa kalian, menyemangati kalian, memberikan sebuah info-info menarik seputar dunia gaib yang menganggap hal-hal yang tabu menjadi layak dan patut untuk berbincangkan. Apaan sih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, terima kasih banyak diberikan kesehatan, kesembuhan ya Allah. Semoga untuk yang sudah nonton video ini, yang subscribe maupun tidak ya Allah, semoga Engkau sehatkan badannya, Kau lancarkan rezekinya ya Allah, Kau berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Semoga juga yang lagi nonton video ini, kalau dalam kondisi sakit semoga lekas sembuh, yang belum ada rezeki semoga berlimpah rezeki, yang belum bekerja semoga lekas bekerja, untuk yang sedang sudah bekerja semoga menjadi lebih baik lagi kinerjanya dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Nggak tahu kenapa semenjak habis dikerok Tante Ida, saya ngeluarin keringet tuh luar biasa. Tuh, tadi sebelum syuting udah prepare, ya Allah ya Rob, jam 9:30 loh ini, tapi gerah banget saya hawanya. Entah karena di luar tuh mendung ya, kayaknya Jakarta mau hujan deh. Semalam hujan, terang, hujan terang, hujan terang. Ya Allah ya Rob, hanya bisa selalu bersyukur dan bersyukur. Di sela-sela beberapa ujian ataupun beberapa permasalahan sedang kita hadapi itu, saya masih dikelilingi oleh orang-orang baik yang alhamdulillah banyak memberikan. Ya, sorry, untuk saat ini kan memang Mas T sedang membutuhkan materi ya, tapi mereka itu memberikan moral yang luar biasa. Pak Sam itu ya, mulutnya itu memang begitu tuh aki-aki. Kalau ditanya, apakah singkatan dari Simon alias siluman monyet, ya kan? Tapi dia itu di sela-sela apa ya? Nanti sisi lain gini, ada yang bilang lagi, ya kono itu bapakmu kok bangga-banggakan. Tidak, sebenarnya nggak seperti itu juga. Karena di sela-sela mulut kasarnya itu, mulut jeleknya itu, mungkin kalian menganggap itu jelek, menganggap itu sedikit berlebihan ya. Tapi di sisi lain dia tuh kalau pas lagi nyemangatin saya tuh bukan lagi seperti Pak Simon yang kita kenal gitu loh, bukan Pak Sam yang kita kenal, kayak beda banget, kayak yang bukan dia lagi gitu loh. Jadi gimana ya? Nanti ada jalannya nak, nanti ada jalannya. Terus pokoknya tenang aja Maison kan gitu. Dia tuh coba untuk memberikan kekuatan di situ. Dan jujur saya biasanya terbuka dengan beberapa orang yang di grup, tapi kebetulan saya lagi nggak pengen terbuka sama yang lain karena takut nanti hanya jadi beban, takut nanti hanya jadi beban pikiran saja. Jadi itu pun Pak Sam pun sebenarnya bukan saya yang cerita gitu loh. Saya nggak cerita apa-apa sama Pak Sam, cuman karena dia langsung nembak. Saya tahu ya kamu lagi bla 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 bla. Kenapa ya? Ya biasalah, itu aki-aki kan juga dukun ya kan, dukun KW. Jadi dia tuh tahu juga sebenarnya apa yang dirasain. Kalau pas saya lagi diem gitu, dia nanya semua, dia jebolin semua loh, dia tembus semua apa yang saya rasain itu. Jadi mau bohong pun saya susah sama dia. Jadi ya udahlah, saya cerita sama dia doang. Jadi kalau kalian pengen tahu Mas Teh sedang mengalami apa, silakan tanya ke Pak Sam. Karena dia udah tahu semua, dia udah ngerti dan dia sudah membongkar semua apa yang saya pendam sendiri dan saya nggak pengen ceritakan ke kalian lagi gitu loh. Nanti kalau misalnya saya cerita, saya dianggap ngemis, saya dianggap begini lagi, ya toh. Yang lucunya itu, bodoh karo saiki dek sing gitu loh, sudah. Mbak Yanti ini mulutnya, Mbak Yanti ini kadang-kadang nih di grup, kalau nggak di grup di komentar langsung disebut namanya loh. Maksudku tuh gini loh, ya sing wis toh Mbak Yanti. Jadi aku tuh untung aku tuh suka mantau ya, kalau nggak waduh nanti dikiranya aku yang seperti itu gitu loh. Aku tuh nggak seperti itu dan aku nggak punya gini. Pokoknya semua subscriber, semua ibu bapakku, mas-masku, mbak-mbakku, adik-adikku,
saya berikan saran buat kalian. Ini dari saya pribadi ya. Kalau toh misalnya kalian sedang merasa terzolimi sekarang, kalau toh kalian sedang merasa tersakiti, merasa dibenci oleh siapapun, merasa terzolimi dengan apapun, dengan manusia lain, dengan keadaan, dengan waktu, dan lain sebagainya, tetap tugas kita adalah hanya bersyukur. Tugas kita sebagai manusia itu hanya bersyukur, dan bersyukur, kemudian melakukan sesuatu yang baik. Perkara ada orang jahat sama kita, perkara ada orang zolim sama kita, wes biarkan jadi urusan dia sama Allah. Yang penting awake dhewe ini kalau bisa jangan terus ikutan. Kita jangan ikutan jadi jahat ya. Kemudian kita jangan ikutan jadi membalas. Kemudian kita jangan ikutan jadi terpuruk karena dizolimin orang. Wes ben, terserah. Ketika kita dizolimi itu yakini saja Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Allah sudah menyiapkan sesuatu yang indah untuk kita nanti. Jadi jangan pernah mengeluh. Biarkan ketika zolim itu terjadi, kejahatan itu biarkanlah dengan kejahatan. Biarkanlah kejahatan itu dengan mereka yang jahat. Biarkan. Terus kita ini kan bukan orang baik banget, bukan. Tapi karena kita sedang belajar jadi baik, karena grup kita namanya rumah orang baik, ya kalau bisa kita terus berprasangka baik, berpikir baik, berbuat baik, meskipun di sekeliling kita ada yang jahat sama kita. Aku sih nggak nyongkoki, nggak usah orang lain. Saya merasakan sendiri. Di sela lain saya dihancurkan, di sela lain saya disemprot, selain saya digrogoti dengan sesuatu yang berat. Tetapi di sisi lain masih banyak orang-orang yang luar biasa menyemangati saya, memberikan support saya. Ada kiriman A, kiriman B, ya Allah ya Rob. Kadang-kadang saya berpikir, subscriber mek 3.000 loh, cuman 3.000 subscriber. Gaji saya nggak punya, belum dapat gaji. Bahkan saya belum bisa gajian. Teman-teman aja saya heran. Lus, kamu tuh subscriber 3.000 ya? Tapi saya lihat positif semua subscriber kamu itu. Alhamdulillah. Jadi saya sendiri karena mendapatkan teman ataupun lingkungan yang positif, saya jadinya juga terbawa positif gitu lah. Akhirnya ya itu tadi, saya terus berpikir positif. Biarin orang mau jahat sama saya. Kalau misalnya toh mungkin Allah memang Allah tetap membuat saya dekat dengan kalian gitu loh. Sebenarnya ada sesuatu yang besar yang tidak bisa saya ceritakan. Ketika nanti saya sudah masuk ke salah satu rumah produksi itu ataupun PH itu, mungkin belum tentu bisa nge-YouTube lagi memang. Jadi ya mungkin ini cara Allah untuk membuat saya tetap dekat dengan kalian. Saya tetap bisa berkomunikasi dengan kalian. Dengan jalur ini Allah mungkin menegur saya, wes Tulus, kamu tuh menikmati yang ada saja. Jadi Mas Teh ada proyek besar di Februari ke atas itu ada proyek besar dengan beberapa stasiun TV, kemudian ada beberapa titik acara juga event, dan di posisinya Mas Teh harus sudah terikat dengan dia, dan Mas Teh tidak bisa lagi membuat vlog seperti ini, mungkin saja, karena salah satu poin yang harus Mas Teh tinggalkan adalah dunia YouTube gitu loh. Jadi Mas Teh rasa mungkin ya Allah tuh begini loh, wes Tulus, kamu tuh mendapatkan hasil yang sedikit saja, tidak perlu kontrak besar, tidak perlu jaminan hidupmu enak, tetapi dengan posisi yang ini tapi kamu bermanfaat buat orang gitu loh. Mungkin Allah sedang mengingatkan saya seperti itu. Jadi ya sudahlah gitu loh. Aduh, nanti kebuka ceritanya ya. Pokoknya kalau misalnya intinya begini, kalau misalnya Mas Teh jadi ambil project ini, atau project ini Mas Teh ambil, Mas Teh rangkul, Mas Teh sudah dipastikan untuk dilarang nge-YouTube. Kalau toh Mas Teh boleh nge-YouTube, YouTube Mas Teh diambil alih dengan mereka dan pendapatannya dialirkan ke manajemen, ke publishernya. Jadi bukan Mas Teh lagi yang menggenggam itu, tapi manajemen, dan harus ada potongan sekian. Jadi kalau Mas Teh mungkin bisa tetap bikin YouTube, tapi bukan YouTube yang seperti ini. Sudah pasti YouTube yang mungkin hanya daily vlog, kemudian jalan-jalan, makan, dan lain sebagainya, hanya seperti itu. Karena di sisi lain ada sesuatu project. Sebenarnya di dalam hati awalnya sudah merasa, iya nggak sih, kok seakan-akan dipermudah gitu loh, digampangkan. Tapi dengan kejadian begini, Mas Teh merasa, oh mungkin Allah memang membimbing kamu untuk jadi seperti ini. Makanya saya sekarang berprinsip saja, wes ngene, ada rezeki job gede di luar kota, ya syukur, disyukuri. Kalau ndak ya job hajatan 300-500 ribu sudah alhamdulillah di Jakarta gitu aja wis. Ndak mau yang bermuluk-muluk lagi mendapatkan tawaran yang besar, tapi saya dimakan, saya dimangsa dengan mereka, kemudian saya sendiri yang rugi gitu loh. Jadi ya Allah, terima kasih banyak, saya sangat bersyukur Allah mengingatkan saya, Allah menjauhkan saya dari mereka, dan ya semoga Allah memberikan saya kendaraan yang baik untuk menuju ke arah lebih baik lagi. Amin ya.
Pasti pada bingung, ngomongin apa tuh Mas Tulus ya? Tanya sama Pak Sam. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat adik-adikku KB yo. Taufik, Nisma, terima kasih selalu semangatin saya. Imam juga makasih ya Nang. Mbak Christine, aku cuma bisa minta maaf dan minta maaf karena banyak sekali WhatsApp dari beberapa anggota grup Rumah Orang Baik yang sampai detik ini sudah dari 4-5 hari yang lalu belum saya jawab. Hanya tertutup. Fahmi, ada Mas Fahmi juga tuh tadi tak lihat. Jadi, aduh saya tidak tahu ngomong apa lagi. Jadi kalau misalnya jenengan mau marah, monggo marah, dianggap jenengan, oh Mas T sekarang membeda-bedakan, monggo silakan, tidak masalah. Mas T nggak masalah. Pokoknya banyak yang tidak jawab. Imam, terus ada Mbak Christine. Mbak Christine itu lumayan sering ya. Taufik itu belum tak buka WhatsApp-nya, ya. Nisma juga. Jadi Mas T tidak membeda-bedakan kalian rumah orang baik yang sudah sering komunikasi ataupun apa. Pokoknya yang penting sing dulu saya dulukan gitu ya. Ribuan coy WhatsAppku coy. Nisma pengen ngomong udah jangan lupa aja ngapa gini. Akhirnya sepertinya beberapa hari ke depan kontak person yang di Instagram akan Mas T hapus dulu sementara karena sudah overload, sangat overload. Butuh waktu sekitar 3-4 jam untuk menjawab sekitar 80-60 curhatan. Itu 2-3 jam Mas T jawabnya. Sampai Bunda Sriatun aja chatting sama aku di mana Messenger ya Bun. Di Messenger Facebook bukan di WhatsApp. Ya pokoknya intinya cuma minta maaf tok wis gitu ya. Terima kasih banyak untuk yang selalu setia sama Mas T meskipun Mas T begini orangnya ya dibilang cuek ya cuek, dibilang sombong ya terserah wis pokoknya Mas T belum bisa jadi yang terbaik buat kalian. Pokoknya terima kasih banyak sudah subscribe. Untuk yang belum, yang lagi nonton video ini, kalian adalah calon orang baik. Saya rasa kalian pasti subscribe dulu. Asik. Suka di like ya. Dan juga di share ke media sosial kalian ya. Semoga selalu sehat, diberi keberkahan untuk yang berniat untuk mensubscribe. Ada sebuah pertanyaan menarik yang masuk ke saya. Datangnya dari kakakku. Ya. Ini dari kakakku bukan berarti dari dia ya. Karena dia dapat pertanyaan dari orang dititipkan ke beliau, dititipkan ke saya. Nih pertanyaannya. Assalamualaikum Dek Tulus, ini ada orang mau tanya. Jadi orang yang tanya ya, bukan kakak yang tanya. Jadi aku kadang-kadang di YouTube bingung ya. Banyak yang salah paham. Bagaimana ciri-ciri orang yang punya khodam dan khodam leluhur? Itu pertanyaan pertama. Kemudian orang yang mempunyai khodam keleluhur itu bagaimana mau tahu? Kalau punya khodam leluhur, bagaimana cara memanggil khodam leluhurnya? Akak kena tanya, cuman akak nggak tahu jawabnya. Oke, terima kasih Kak Ajijah. Pertanyaannya nanti Dek Tulus jawab ya. Siap, nanti pokoknya ditunggu saja nanti Dek Tulus jawab. Tapi sebelum dijawab pertanyaan dari Kak Ajijah tadi, mau Mas T ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang baik hati dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote ya. Dari Papua, kemudian dari Makassar, Palu, Kendari, Sulawesi, itu dari Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, semuanya, Toraja juga ada di sana ya. Kemudian yang ada di Kalimantan ada dari Balikpapan, dari Pasir, dari Bontang, kemudian Palangkaraya, Pontianak, semuanya yang di Balikpapan semoga sehat selalu ya. Selanjutnya di Pulau Sumatera ada dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, kemudian Kepulauan Riau ataupun Batam ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selanjutnya yang di Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, kemudian Cikarang, Karawang, Cikampek ya, Bogor, Cianjur, Bandung, kemudian untuk yang dari Ciamis, Majalaya, Garut, Tasikmalaya, pokoknya semuanya tanpa terkecuali saja. Selanjutnya untuk yang punya Cirebon, kemudian yang punya Tegal, Cilacap, kemudian Majenang, Banyumas, dan juga untuk yang punya mana tuh tadi Pangandaran ya. Lalu untuk yang ada di Semarang, Kendal, Rembang, kemudian Wonogiri, Klaten, terus Magelang, terus Sragen. Lalu untuk yang ada di Blitar, Blitar Jawa Tengah sih. Terus Solo, Boyolali, Sukoharjo, yang dari Unvet ya, Universitas Veteran, banyak yang nonton ternyata. Terus untuk yang ada di Jogja itu rombongan Mas Ronggo, Mbak Nopi, itu gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Mereka selalu absen, selalu standby kok ya. Kemudian yang punya Jombang, kemudian Malang, halo Mbak yang punya Malang. Kemarin ada telepon katanya Mbaknya ngerasa bersalah dikiranya beliau padahal bukan ya. Kemudian untuk yang punya Sidoarjo, Ponorogo, terus untuk Madiun, terus Tulungagung, Sidoarjo, terus Ngawi, Surabaya, dan juga Banyuwangi. Kemudian yang di Malaysia,
Singapura, kemudian Brunei Darussalam, selanjutnya untuk yang ada di Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, Macau, Arab Saudi, Jeddah, Qatar, dan juga untuk yang ada di Jerman, Swiss, dan juga di Los Angeles. Yang di Sydney juga selamat bergabung ya. Semoga selalu sehat, diberikan kemudahan. Amin ya Allah. 14 menit. Celoteh tanpa jelas. Aduh, sinusnya kumat lagi nih. Kalau cuacanya mendung ya, aku jadi beringus-ingus lagi. Sama kayak Tante Ida. Oh iya, Tante Ida makasih ya, aku udah dikerokin. Kalau sama dia tuh enak. Kita udah capek banget, kita lagi gak punya duit nih. Ma, kerokin dulu. Iya. Bayarnya? Dikerok dulu, Ma. Iya. Bayarnya kapan? Ya, enggak pokoknya. Misalnya lapar, Ma, masak apa hari ini? Dia kan jualan makanan ya, Tante Ida ya. Entah ayam penyet, entah dia numis apa di status gitu. Kadang aku beli goceng, beli 10.000. Ma, masak apa hari ini? Ini. Bayar nggak? Ngutang dulu. Aku masih punya utang 10.000 ya, Ma. Sayur apa itu ya? Maaf teman-teman. Jadi semalam enggak. Itu ya, Mak, sayur sop sama ayam geprek ya. Aku yang belum bayar. Kurang 10.000. Oke? Insya Allah besok. Besok belum dibayar ya. Besok lusa lagi. Kembali ke pertanyaan lagi. Oke, kita cek lagi pertanyaannya tadi seputar khodam ya. Di sini ada pertanyaan dari kakak. Ciri-ciri bagaimana orang punya khodam yang pertama. Kemudian orang memiliki khodam leluhur. Bagaimana mau tahu kalau dia punya khodam? Ciri-ciri dan mau tahu itu saya rasa sama. Kemudian bagaimana dia untuk memanggil khodam leluhur tersebut? Oke. Ini yang pertanyaan mungkin banyak sekali orang tanyakan ya. Banyak sekali orang bertanya dalam soal hal ini, tetapi banyak juga yang mungkin perlu dipahami ya. Perlu disiasati karena sekarang banyak sekali korin yang mengaku kodam. Korin badan kita, tapi dia mengaku kodam. Aku ikut dia, aku dari leluhurnya. Padahal korin badan kita. Gitu loh. Padahal memang jin lain yang sengaja ada yang datang dari mana, ada yang datang dari mana. Terus kita pernah datang ke sebuah tempat angker buat mencari ilmu misalnya. Kemudian ada jin yang mengikuti dan dia mengaku kodam kita. Lalu kita datang ke dukun, masang pagar badan. Kemudian kita masang susuk segala macam. Itu ada kodam dan dia mengaku kodam kita. Dan sekarang itu kamuflase banyak sekali. Lalu ciri-ciri bagaimana orang itu memiliki kodam leluhur. Yang dipertanyakan adalah kodam leluhur ya. Kodam leluhur, bukan yang lain-lain. Jadi yang akan kita bahas ini adalah kodam leluhur saja. Karena banyak pertanyaan yang masuk. Ada beberapa kodam juga. Dan itu ketika ditanyakan masih panjang sekali. Masih lebar sekali. Ciri-ciri pertama bagaimana? Kenapa? Ciri-ciri yang sangat signifikan sekali ketika jenengan, saya punya kodam nggak sih? Kodam leluhur nggak sih? Ilmu leluhur nggak sih? Lalu Mas Teh, ilmu dan kodam leluhur itu apa? Ilmu itu namanya, kodam itu isinya. Jadi mereka itu sama. Ya, kodam leluhur dan ilmu leluhur itu sama. Kodam itu isinya, ilmu itu namanya. Hanya itu saja. Jadi ketika kamu ciri-ciri yang bisa kamu lihat adalah kamu banyak mengalami hal-hal aneh. Misalnya sering mimpi yang tiba-tiba jadi kenyataan, bisa dibilang deja vu ya. Kemudian tiba-tiba kamu jadi anak indigo atau memang dari kecil sudah indigo. Jadi sebagian orang indigo itu ada ilmu warisan dari leluhur. Contohnya Mas Tulus, contohnya Mas Teh ini. Mas Teh itu ada ilmu dari leluhur yang jatuh ke Mas Tulus. Akhirnya Mas Teh bisa mengakses beberapa tip ataupun celah-celah di mana anak indigo yang bisa melakukan itu. Nah, itu bisa terjadi di kita. Ciri-cirinya sensitif terhadap hal-hal gaib, ya. Kita bisa melihat sesuatu yang gaib-gaib. Kemudian kalau toh kamu tidak bisa melihat atau sensitif, tetapi kamu merasa sering beruntung. Sekali lagi, mungkin saja memang beruntung itu adalah Allah yang memberikan keberuntungan kepada kita dan tetapi ketika kamu merasa begini, misalnya ya, kamu pengen jalan ke sana, tapi kok perasaan kamu tuh nggak enak jalan ke sana. Jadi lebih memiliki insting ataupun perasaan yang kuat, memiliki firasat yang bagus. Itu bisa jadi kamu memiliki khodam dari leluhur, ya.
feeling, insting, terus kamu pengen ke sana tapi nggak pengen ke sana, pengennya ke sana. Nggak taunya pas ke sana, coba misalnya gini, coba aku tadi ke sana, aku udah mati tabrak mobil. Untung aku disuruh ke sana. Nah, jadi kita banyak mengalami keberuntungan-keberuntungan yang bisa saja terjadi sangat instan, kemudian sangat ekstrim, tetapi itu nyata di depan kita, ya. Itu ciri-cirinya. Sering merasa beruntung, kemudian ada juga ciri-cirinya di mana kita ketika kita sudah mendengar, tadinya kita punya kodam leluhur, tetapi kita tidak punya apa-apa. Sebenarnya kita nggak ngerasa apa-apa, masa bodoh dengan itu. Tapi setelah kalian dengar dari orang, dari seorang indigo, dari dukun, dari kiai misalnya, kamu ada kodam misalnya, terus tiba-tiba banyak keanehan yang terjadi di badan kita. Misalnya merasa sakit, terus ngerasa kamu tuh harus begini, ngerasa gelisah, malas ibadah misalnya, atau kamu terlalu rajin beribadah misalnya. Itu berarti salah satu contoh kalau kamu juga punya kodam leluhur. Jadi sebenarnya mereka tuh punya cara aktivasi. Ibarat kartu itu kita harus registrasi ke Menkominfo. Jadi ketika kamu tidak menyadari kamu memiliki kodam, sebenarnya itu nggak akan masalah. Kamu tidak akan tersuges dan mereka tidak akan teraktivasi. Mungkin teraktivasinya itu ada di waktu-waktu tertentu. Misalnya umur 25, 30, 40 baru bisa teraktivasi dengan otomatis. Jadi mereka bisa aktif sendiri. Tetapi ada yang memang diaktifkannya setelah mereka mendengarkan dari orang ngomong. Gue enak sih ngetut nih gue. Ada mbahmu tuh yang di belakangmu ada aki-aki misalnya. Secara nggak langsung jebret, terus aktif dah tuh akhirnya kodam itu, ya. Jadi banyak sekali ciri-ciri di mana kita punya kodam. Terlalu rajin ibadah. Sorry, di sini rajin ibadah dengan terlalu itu beda ya. Rajin ibadah dengan terlalu. Sesuatu tuh apapun kalau berlebihan itu ya tidak bagus. Makan terlalu kenyang juga kan nggak enak di perut. Kemudian kamu malas ibadah. Jadi antara dua. Sekali lagi, kodam leluhur ini ada berbagai macam tipe. Akan tetapi, ini pasti bukan membela kodam dan warisan leluhur ya. Tapi kalau itu adalah salah satu ilmu warisan leluhur, hampir 80% mereka sebenarnya positif. Karena kita berpikir begini saja. Tapi yang kita garis bawahi adalah benar-benar kodam leluhur, ya. Benar-benar kodam leluhur. Bukan berarti kodam yang kamu dapat dari mana, terus dari mana, terus begini begitu. Yang saya maksud adalah ilmu ataupun kodam datang dari leluhur yang real, benar-benar dari leluhur. Hampir 80% atau mungkin 90% saya rasa positif. Jadi ketika kamu merasa terlalu malas beribadah, terlalu banyak beribadah, ya bisa berarti kodam yang kamu bawa ini atau kodam yang jatuh di kamu dari leluhurmu ini bisa kurang bagus, bisa dibilang kurang bagus. Ya karena dia membuat kita terlalu beriman. Terlalu beriman itu juga salah satu contoh di mana dia sedang diincar oleh bangsa jin, khususnya Mbah D tadi, ya. Mbah D ini yang diincar yang pertama adalah cara memecah belah kita itu adalah mengincar orang yang terlalu berilmu, terlalu beriman. Karena orang-orang seperti ini gampang sekali untuk disusupi oleh bangsa jin. Kenapa gampangnya? Karena mereka sudah merasa tinggi, karena mereka sudah merasa berilmu. Akhirnya Iya, aku ilmuku akeh, aku guru, aku ustadz, aku pondok pesantrenku di mana-mana, aku hafal surat ini, aku kitab kuning segala macam. Akhirnya sombong di badannya. Nah, itulah yang dimanfaatkan Dajjal. Jadi kalau kita terlalu beriman pun itu sebenarnya tidak bagus. Beriman kepada Allah, cukup beriman kepada Allah, tidak, jangan terlalu beriman. Nah, itu salah satu beberapa contohnya ya. Kemudian ketika kamu meminum ruqyah, minyak ruqyah ataupun air ruqyah dari ustadz, kamu pengen muntah, berarti ya antara banyak pilihannya. Badanmu ada jinnya, ada kodamnya, ya. Itu biasanya kayak, jadi muntahnya itu bukan pengen muntah air ya. Jadi kalau kebanyakan kalau kodam ini karena dia tertanam di kita, dan sudah diaktifkan sama mbah-mbah kita dulu atau leluhur kita dulu. Berbeda dengan jin yang ada di badan kita, jin kiriman ataupun jin nemplek begitu aja, atau jin kodam dari pagar leluhur. Ini bedanya. Ketika jenengan diruqyah, biasanya kalau jin-jin ecek-ecek ini, jin santet, jin apa, kemudian ada jin yang dari pagar badan dan lain sebagainya, itu ketika keluar mereka mengeluarkan beberapa isi yang di perut kita.
termasuk makanan atau air dan lain sebagainya. Tetapi kuncinya di sini, ketika kodam leluhur kita ini, ketika dicoba untuk dikeluarkan, dia tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di badan kita. Tetapi hanya seakan-akan mau muntah, tapi nggak ada yang keluar. Hanya angin gitu. Jadi itu salah satu contoh mungkin bisa jadi ciri-ciri kalau kalian punya kodam leluhur. Yang sangat ekstrim tuh luar biasa ini. Kalian merasa memiliki ilmu tertentu, ciri-cirinya nih ya, kalian merasa memiliki ilmu tertentu, kalian merasa memiliki kemampuan, ya, kalian merasa memiliki, tiba-tiba bisa nebak orang, tiba-tiba bisa, kamu tuh begini-begini, tiba-tiba kamu bisa sensitif terhadap sesuatu hal-hal gaib. Nah itu bisa dibilang ada kodam abal-abal yang mengaku kodam leluhur. Dan ketika kodam leluhur, saya rasa ya, ini sekali lagi saya garis bawahi, yang asli, yang betul-betul ilmu dari leluhur, saya rasa hampir 80% positif. Tetapi ilmunya ini ilmu apa? Kan saya bilang 80%. Ada 20% lagi yang negatif, yaitu ilmu pesugihan misalnya, ilmu penglaris, kodam tentang kodam untuk kewibawaan misalnya. Itu mungkin akan jatuh ke kita tetap positif, tetapi karena basicnya itu pesugihan, basicnya kewibawaan, jadi terbawa di badan si bocah yang melihat ataupun diadopsi oleh si kodam tadi yang jatuh ilmu leluhur tadi. Jadi bawaannya jadi galak misalnya. Jadi meskipun Mas T bilang hampir 80% benar, tapi ada 20% yang nggak benar. Jadi kita juga harus hati-hati. Nggak taunya kita merasa ada kodam yang turun ke kita, nggak taunya pesugihan 7 turunan. Itu pasti banyak nemuin kasus seperti itu soalnya, ya. Pasti banyak nemuin kasus seperti itu. Ngaku nih, setelah Mas T ajak komunikasi, saya itu ilmu leluhur. Saya leluhur dari mbaknya ini. Setelah saya selidiki secara pasti, ternyata itu adalah jin, bukan kodam dari leluhur, tetapi warisan ilmu leluhur. Tapi ada kodamnya. Tetapi di sini ini bukan kodam yang mereka cari dengan susah payah, tetapi kodam yang mereka cari dengan sangat gampangnya, dengan perjanjian tertentu. Nanti 7 turunan kamu harus saya ambil cucu kamu yang sekian. Hanya itu. Jadi hati-hati juga. Karena meskipun 80% Mas T bilang itu positif, tapi 20%-nya ada yang negatif, ya. Kemudian bagaimana? Tadi ciri-cirinya itu kurang lebih ya. Ciri-cirinya kita terlalu merasa berilmu, terlalu sering beribadah, terlalu berlebihan dalam beribadah, malas beribadah. Kemudian ketika di ruqyah kita bukan mengeluarkan cairan ataupun makanan yang di perut, tetapi hanya angin saja. Itu salah satu contohnya, salah satu ciri-cirinya. Dan yang terakhir adalah kita terlalu merasa bisa. Kita terlalu merasa bisa. Dan dipastikan kalau untuk yang ciri-ciri yang terakhir, kodam kalian ataupun warisan dari ilmu leluhur kalian ini bukannya tidak positif, tetapi agak sedikit congkak, agak sedikit sombong. Ya, perlu kalian tahu, sifat setan atau sifat jin itu adalah sombong. Dan bahkan menurut kita, yang berhak sombong, yang berhak menyombongkan apa yang dia punya itu hanya Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Tapi ya namanya juga iblis, mereka nggak mau kalah sama Allah. Ya nggak bisa dong, gue juga harus sombong dong, ya kan? Sama seperti setan. Jadi ketika jenengan mengalami hal-hal yang Mas T sebutkan tadi, misalnya sebelum, ciri-ciri yang tadi Mas T bilang, ketika jenengan sudah mendapatkan omongan dari orang, kamu ada kodamnya. Terus kamu ngerasa, kamu tuh sering ngerasa aneh setelah kamu mengetahui, setelah kamu berpikir, misalnya, kodam apa ya, dari mbahku dulu apa gimana sih? Akhirnya kamu cari tahu. Kamu sudah seakan-akan kamu sudah mengaktifkan dia. Aktivasinya ini semakin aktif dan kamu semakin merasakan banyak keanehan di badanmu. Entah tiba-tiba sering nyeri, entah tiba-tiba apa gitu. Jadi banyak merinding terus terlalu takut. Jadi karena suges ada pembicaraan dari orang tadi, kamu punya kodam. Jadi kita aja ngerasa takut. Nah, itu bisa bukan dipastikan, tapi bisa dijadikan ciri-ciri kalau kalian juga memiliki kodam leluhur. Dan ingat, Mas T bilang 80% positif, tapi ada 20% yang tidak positif. Jadi harus hati-hati, karena leluhur kita itu nggak pernah tahu dulu. Sekarang kita jadi kaya raya misalnya, ternyata orang tuaku kaya raya. Lah kita nggak pernah tahu, ternyata orang tua kita adalah pewaris pesugihan dari mbah kita dulu. Karena banyak kasus yang Mas T selesaikan kasus seperti itu gitu loh. Karena Mas T ngadepi wong sing aneh-aneh.
Wis macam-macam wis. Mas Teh kayak dukun saiki malah kerjaanane. Ngadepin yang aneh-aneh macam-macam, pokoknya segala macam sudah Mas Teh hadapi dah. Udah kenyang ibaratnya kalau ngadepin yang kayak gitu-gitu. Kemudian tadi adalah ciri-ciri. Mas Teh baca lagi ya biar nggak lupa ya. Orang punya kodam leluhur. Kemudian yang mempunyai kodam leluhur bagaimana mau tahu? Kemudian bagaimana cara memanggil kodam leluhur? Oke. Kalau mau tahu itu saya rasa karena kebanyakan orang yang memiliki kodam leluhur ini dia nggak tahu, dia belum tentu bisa melihat dan bisa terlihat. Karena kayak saya yang terlihat hanya satu saja. Yang bisa saya tengok hanya satu saja, hanya Nyai saja. Selain itu, mereka bisa terlihat tapi mereka tidak bisa saya sebutkan. Anehnya itu di situ. Jadi ada beberapa orang yang bisa tahu, ada orang yang tidak, Kak. Jadi berbagai macam, bermacam-macam. Jadi tergantung pengaktifan tadi. Kayak Aka contohnya dulu belum tahu ada A, B, C, D, E kan. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah tahu, kemudian menghargai mereka dan bahkan Aka pun sekarang berteman dengan mereka. Bisa berkomunikasi, mendapatkan hal-hal positif. Nah itu sebenarnya mengetahui, maksudnya cara kamu mengetahui punya leluhur itu ya nggak semua orang bisa dan itu nggak ada caranya, Kak. Tidak ada cara untuk bagaimana mengetahui kamu, maksudnya kamu mau tahu kodamu tuh apa gitu kan maksud Aka ya. Jadi hampir sebagian besar itu nanti akan terbuka sendiri, nggak ada caranya. Tidak ada caranya dan caranya tidak bisa saya buka, caranya tidak bisa saya jelaskan karena orangnya caranya beda-beda. Ada yang dari mulut orang, tetapi kita hati-hati. Kadang ada yang bilang, kodamu tuh macan. Ternyata bukan macan. Hati-hati juga seperti itu. Jadi, setelah kita aktivasi, kartu kali ya. Setelah kita teraktivasi di kepala kita, bahwa kita, oh saya sadar betul, saya punya kodam. Saya punya kodam dari leluhur saya. Dan saya bisa berkomunikasi dengan dia, saya bisa melihat dengan dia. Tapi terkadang ada yang membutuhkan bantuan orang. Misalnya, contohnya Aka setelah kenal Ade, Aka pun boleh bercakap dengan dia, kemudian ngobrol dengan dia. Bahkan Aka dibimbing untuk beribadah dekat terus sama Allah. Dan Abang pun mengerti, memahami itu. Jadi, terkadang bagaimana cara kita tahunya itu tidak bisa ada caranya. Tidak bisa ditempuh dengan satu cara, misalnya dengan begini-begini, kamu tirakat, kamu puasa, tak bisa lah dengan itu. Ada masanya, ada waktunya di mana nanti kita akan tahu sendiri, kita akan mengerti sendiri apa sih sebenarnya kodam itu, bagaimana sih kodam kita itu apa. Nanti ada waktu sendiri yang di mana tanpa sengaja kalian akan mengaktifasi sendiri, kemudian kalian bisa memahami sendiri, oh kodam saya itu ini. Tetapi ada juga kodam yang memang tidak mau terlihat. Mereka tidak mau tahu. Yang penting tugas saya itu adalah menjaga kamu. Tugas saya dari mbahmu dulu menjaga kamu. Saya tidak mau tahu. Kamu tidak boleh tahu siapa saya. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang memiliki kodam yang saya sendiri pun kadang-kadang dia nanya, Mas saya ada kodamnya nggak? Ketika mereka tanya dan si kodam. Saya kan ketika kita ingin membuka orang, sebenarnya kita itu ada sebuah ketukan di mana kita ketuk pintunya dulu. Assalamualaikum, saya pengen masuk. Saya pengen ada yang mau saya sampaikan, boleh atau tidak? Nah, ketika si khodam merasa jangan, tidak, ya kita nggak akan ngapa-ngapain. Kita nggak akan ngomong gitu loh, karena kita menghargai si khodam itu tadi dan kita mengikuti sesuai dengan izin ya. Lalu bagaimana tadi untuk mengetahuinya? Tak ada caranya, Kak. Nanti ketika dia sudah ada waktunya, sudah ada masanya, dia akan tahu sendiri. Ada yang tahu, ada yang tidak. Bahkan sampai ketika dia sudah meninggal pun dia tak tahu apa khodam yang ada di badannya ya. Kemudian bagaimana cara memanggilnya juga? Cara memanggilnya itu kalau cara berkomunikasi, sedikit orang yang bisa berkomunikasi dengan kodamnya sendiri. Sedikit sekali orang yang bisa berkomunikasi dengan kodamnya sendiri. Yang bisa mereka lakukan hanya begini. Ya Allah, apabila badan saya ada kodamnya ya Allah. Kalau kodamnya baik ya Allah. Hai kodam, hai siapapun kamu yang ditugaskan sama leluhurku untuk menjaga aku. Saat ini badan saya sedang tidak baik. Saat ini saya sedang merasa bla 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 bla. Kamu ngomong sendiri, tetapi belum tentu kamu bisa mendengarkan jawaban dia. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Mengetahui kemudian memanggil, tidak semua orang bisa melakukan. Tidak semua orang diberikan akses untuk melakukan itu. Sedikit sekali orang yang bisa memanggil kodam, kemudian berbicara, kemudian berkomunikasi dengan kodamnya. Banyak sekali sesuatu yang harus mereka lakukan. Banyak mungkin
Mas Teh emang nggak bisa ya manggil kodam tuh dengan menggunakan jin segala macam bla 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 bla. Kalau Mas Teh nggak pernah ngelakuin itu, jadi Mas Teh nggak tahu. Mas Teh nggak tahu. Kalau mau sih lebih baik kalian mungkin bisa dicoba ya. Sholat, kemudian selesai sholat tuh kamu berdiam diri di satu ruangan yang gelap. Kamu coba untuk bermeditasi, kemudian kamu coba minta sama Allah, ya Allah saya cuma pengen tahu khodam saya ini apa. Kalau memang Allah mengizinkan dan khodamnya itu mau, insya Allah kebanyakan ada yang bisa keluar, tetapi kemungkinan kecil sekali ya. Jadi ketika kita pengen manggil, mereka itu sebenarnya tidak mau tahu kita ngapain. Mereka tuh tidak mau tahu. Mereka pergi saat kita melakukan hubungan intim ya, sama ketika lagi kita mandi, lagi telanjang. Mereka tidak mau dekat sama kita. Jadi khodam itu perginya saat kita lagi berhubungan intim dan kita lagi telanjang ya, atau kita sedang dalam kondisi yang tidak bagus. Tetapi secara tidak langsung ketika kamu sudah merasa genting, kamu sudah merasa bahaya, sebenarnya tidak perlu kamu sebut. Kalau memang dia sudah merasa ini tugas saya menjaga kamu, ya tanpa disebut mereka sudah datang dan mereka sudah menjaga kita. Mereka segera menetralisir apa yang di badan kita yang tidak baik itu tadi. Sebenarnya seperti itu. Jadi banyak konteks di mana kita harus mengetahui betul. Ada beberapa orang yang bisa memanggil kodam, ada orang yang tidak. Tapi saya sangat kecil kemungkinan ketika ada orang yang mengaku kodam saya sudah saya Islamkan, kodam saya sudah saya inikan. Subhanallah, ada apa ini? Kok azan? Jadi kita harus hati-hati betul. Oke, teman-teman, karena sudah mendekati waktu sholat zuhur, tadi sempat terputus videonya dan ada tamu, jadi Mas Teh harus sambung lagi. Jadi selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk yang sudah menjalankan, untuk yang menjalankan. Insya Allah ketemu sama Mas Teh di vlog selanjutnya. Dan itu kurang lebih pertanyaan yang dilontarkan ke Mas Teh dan kurang lebih itu adalah jawabannya. Sekali lagi kita harus ngambil segi positif dan negatifnya ya. Insya Allah ketemu sama Mas Teh di lain kesempatan. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, untuk yang belum di subscribe dulu. Mas Teh mohon pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.